Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Aliyah Kerawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa berapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan berapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang nasib para sholihin di akhirat nanti. Pertemuan beberapa bulan yang lalu kita sudah menjelaskan bahagianya orang-orang yang bertakwa di akhirat. Sekarang kita akan mengangkat tema nasib orang-orang yang akhlaknya mulia. Bagaimana nasib mereka? Perlu diketahui bahwa akhlak ini adalah buah dari iman dan takwa kepada Allah. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, yang mendalam, yang kuat, akan berbuah kemuliaan akhlak. Kalau imannya tipis, kecil, lemah, akhlaknya juga akan buruk, seburuk imannya. Karena itulah saya katakan tadi, akhlak ini buah dari iman. Makanya Rasul SAW sering mengaitkan antara iman dengan akhlak. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini iman. Akhlaknya harus baik. Kalau bicara baik atau diam. Kalau ada tamu, muliakan. Ke tetangga juga muliakan. Itu akhlak. Iman teraplikasi di dalam akhlak. Karena itulah akhlak merupakan buah dari iman. Iman baik, akhlak pasti baik. Imannya kuat, akhlaknya pasti mulia. Imannya jelek, akhlaknya pasti buruk. Nah, karena itulah maka orang-orang yang akhlaknya mulia menunjukkan imannya kuat, ibadahnya juga hebat. Maka akhlaknya mulia, nasib orang-orang itu di akhirat akan berbahagia. Ayat dan hadis yang sahih banyak menerangkan hal itu. Di antaranya Rasul SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Dijawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua penyebab terbanyak. Pertama takwa kepada Allah, kedua
akhlak yang baik. Takwa ini pohonnya, akhlak adalah buahnya. Ini dua penyebab terbanyak yang mengakibatkan manusia masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Pertama, karena akhlak yang baik itu adalah akhlak yang atau sifat atau sesuatu yang menghasilkan pahala yang amat sangat banyak. Sebanyak apa? Sebanyak ibadah tahajud malam harinya, saum di siang harinya. Coba kalau ada orang malam hari selalu tahajud, siang hari selalu saum, tiap hari begitu. Kebayangkan betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang seperti itu. Ternyata kemuliaan akhlak pahalanya sebanding dengan malamnya tahajud, siangnya saum. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Makna musaddad itu yang simpel. Maksudnya simpel itu ibadahnya biasa. Enggak rajin-rajin amat. Cuma melaksanakan yang fardu. Yang sunnah kadang-kadang ditinggalkan. Ini musaddad. Muslim yang musaddad tapi dengan kemuliaan akhlaknya mampu mencapai derajat sawam dan qawwam. Sawam itu bentuk sigat mubalaghah dari shaim. Qawwam dari qaim. Shaim orang yang saum. Kalau sekali dua kali. Kalau sawam itu saumnya terus-terusan dan kualitas saumnya hebat. Maka disebut sigat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Luar biasa, di atas biasa. Qaim orang yang salat malam, tahajud. Tapi kalau tahajud terus tiap malam. Dan kualitas tahajudnya hebat. Lama, khusyuk, ikhlas. Disebutlah qawwam. Kata Nabi SAW, seorang muslim musaddad. Dengan kemuliaan akhlaknya. Di sini bihusni khuluqihi disebut bi sababiyah. Bi dengan makna sebab. Karena sebab kemuliaan akhlaknya, dia mencapai derajat sawam dan qawam. Maknanya bisa meraih pahala yang sama besar dengan pahala orang yang rajin tahajud dan rajin saum di siang harinya. Karena kemuliaan akhlaknya. Makanya kan pernah Nabi SAW lagi ngariung, bahasa Karawang nama. Ngariung itu apa? Ngumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau menyatakan sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga kepada kita. Ternyata kislik terojol seseorang sambil menenteng dua sendalnya. Oh, ini calon ahli surga. Besoknya gitu, lusanya gitu 3 kali. Dan yang datang orang yang sama. Sampai seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran, ini orang ahli surga ini pasti hebat ibadahnya nih. Mau diintip, mau diselidiki ibadah apa yang dilakukan akan dia ikuti. Biar dia pun dijamin masuk surga seperti orang ini. Lalu dia minta izin 3 hari 3 malam. Diizinkan silakan. Malamnya diintip atau dibayangkan bangun semalaman sholat. Ternyata enggak, tidur sampai subuh. Kecuali kalau malam kata orang Karawang malilir.
Delir ini nggak ada terjemahannya. Bangun sebentar lah gitu ya. Dia berzikir. Tidur lagi sampai subuh, nggak tahajud. Subuh ke masjid. Besoknya siang nggak saum, makan aja. Terus nggak banyak baca Quran, berzikir, berdoa, biasa. 3 hari 3 malam diselidiki kayak gitu. Sampai kata Ibnu Abdullah bin Amr bin As, aku sampai meremehkan ibadah orang ini. Setelah 3 hari 3 malam baru dia pamit. Sebenarnya yang menyebabkan saya nginep 3 hari 3 malam karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa engkau ini calon penghuni surga 3 kali. Sebenarnya amal apa sih yang engkau lakukan? Orang itu menjawab, fa wallahi kata dia, ma amiltu illa ma qad ra'ait, demi Allah aku tidak beramal apapun kecuali seperti yang telah engkau lihat. Nggak ada istimewanya. Ini yang disebut muslim musaddad. Kan aneh nih, kok kayak gini bisa ke surga ya. Akhirnya pamit, baru berapa langkah dipanggil lagi. Lalu berkata, demi Allah tidak ada amal yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Kecuali di dalam hatiku nggak ada kedengkian, kebencian kepada sesama muslim. Bablas. Karena itu dia tidak pernah menyakiti. Karena itu dia tidak pernah menggibahi. Karena itulah dia tidak pernah menzalimi akhlaknya mulia kepada sama. Oh, inilah yang menjadi penyebab dia ahli surga. Karena walaupun tidak tahajud malamnya, tidak saum siangnya, kemuliaan akhlaknya menghasilkan pahala yang sebanding dengan tahajud dan saum. Ini yang menyebabkan akhlak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Karena pahalanya, itu yang pertama. Kedua, pahala itu kan nanti ditimbangnya. Nanti dikalkulasikan dengan dosa tuh. Orang yang timbangan pahalanya lebih besar daripada dosanya, dia selamat. Tidak akan ke neraka. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan pahalanya, dia akan berada dalam kehidupan yang senang, bahagia, ridha dia. Dosanya gimana? Dosanya ada, tapi terhapus oleh sebagian pahala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Pahala, kebaikan bisa mengurangi, menghapus dosa-dosa. Dia bahagia ya. Nah ternyata salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikan sangat berat adalah akhlak. Akhlak itu amalan dengan timbangan terberat dibanding amalan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma athqalu, tidak ada sesuatu pun, ma syai'a athqalu fi mizanil mu'min indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada suatu pun amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia menyebabkan apa? Beratnya timbangan amal kebaikan. Sehingga nanti apabila ditimbang dengan dosa lebih berat kepada pahala karena akhlaknya baik, maka kena dengan ayat faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Akan bahagia, dia akan senang, akan selamat dari api neraka. Ini alasan kedua kenapa akhlak penyebab terbanyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang pertama pahalanya besar, yang kedua ternyata di timbangan akhlak ini paling berat dibanding amal soleh yang lainnya.
ketiganya. Akhlak itu menyebabkan pertama, orang itu dicintai oleh Allah. Oleh Rasulnya. Kedua, pelaku atau pemilik kemuliaan akhlak tinggi derajatnya di akhirat sampai posisinya dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti levelnya tinggi itu. Nah, orang yang berakhlak mulia dekat dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau dekat berarti tinggi juga. Dan sebaliknya, orang yang berakhlak buruk pertama dibenci oleh Nabi SAW karena keburukan akhlaknya. Kedua, dia hina di akhirat nanti. Jauh posisinya dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis di antaranya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling baik akhlaknya, paling dicintai oleh Rasul SAW, paling dekat posisinya, kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat. Berarti tinggi, mulia tuh. Sebaliknya kata beliau, wa inna min abghadakum wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Adapun orang yang paling aku benci di antara kalian, paling jauh kedudukannya pada hari kiamat di antara kalian adalah as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Tiga-tiganya ini beberapa contoh keburukan akhlak. Orang yang disebut dalam hadis ini as-sarsarun itu banyak omong, loba catur tanpa bukur. Bukan catur skak seter. Catur di sini teh ngomong, tapi nggak ada bukurnya, nggak ada isinya. Ngomongnya buruk, ngomongnya madarat. Al-mutasyaddiqun juga sama ngomong dari asyidqu atau rahang. Itu orang yang mengindah-indahkan kalimat, bahasa, gaya bicara untuk menarik perhatian orang. Caper, dua-duanya akhlak buruk. Kata para sahabat, ya Rasulullah qad arafna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Wahai Rasulullah, kami telah tahu apa itu as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun. Lalu apa al-mutafaihiqun? Lalu beliau menjawab, al-mutakabbirun. Orang yang takabur, orang yang sombong, arogan. Ini tiga-tiganya akhlak buruk. Paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat alias akan dihinakan. Dari sini kita tahu akhlak menyebabkan orang yang memilikinya memperoleh kecintaan dari Nabi SAW dan akan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat dalam arti dia akan mulia. Dia akan tinggi derajatnya di akhirat. Ini alasan ketiga. Kenapa
akhlak menjadi penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Itu yang keempatnya. Ketiga apa keempat? Ketiganya. Penyebab keempat, kenapa akhlak itu menjadi penyebab terbanyak orang masuk ke dalam surga. Karena akhlak itu melahirkan pahala jariyah. Pahala itu memberi efek domino kebaikan kepada orang lain. Di antara beberapa efek domino dari akhlak kepada orang lain adalah terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam kehidupan bersosial. Terjalinnya persatuan dan kesatuan. Lahirnya saling mencintai, menyayangi di antara sesama muslim. Coba kita tunjukkan kemuliaan akhlak kepada siapapun, kepada anggota keluarga, kepada tetangga, apalagi kerabat ya. Tetangga ada yang sakit, kita yang pertama kali melengoknya. Sambil bawa makanan, dihibur. Udah ke dokter? Belum. Kenapa belum? Nggak ada uang. Ini saya ada uangnya, ayo ke dokter. Wah susah cari kendaraan. Mobil saya pakai. Diantar, dibayarin. Kira-kira orang itu senang apa tidak? Pasti senang lah. Berterima kasih apa tidak? Berlah ya. Kira-kira orang itu akan suka nggak kepada kita? Pasti suka. Pasti sayang. Pasti cinta. Kalau sudah sayang, sudah suka, sudah cinta, akrab, dekat kepada kita. Ada feedback, nanti kalau kita ada kesusahan, dia pasti akan perhatian kepada kita. Kan gitu ya? Lakukan ini ke semua orang dalam setiap kasus. Ada orang umpamanya kesusahan, kita tolong. Ada orang umpamanya mengalami masalah, kita bantu. Ada orang umpamanya mengalami musibah, kita hibur, kita berikan apa yang dia butuhkan semampu kita. Itu menyebabkan orang suka, orang cinta, orang akrab mendekat, akhirnya bersaudara. Akhirnya bersahabat. Akhirnya bersatu padu. Makanya sering saya ungkapkan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan ini juga dikukuhkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dalam bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah, beliau berkata, I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq. Wal furqata thamratu su'il khuluq lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan dan kesatuan itu buah dari akhlak yang baik. Perpecahan, permusuhan itu buah dari akhlak yang buruk. Kenapa? Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling hasad, iri, saling dengki, saling memusuhi. Jadi akhlak merupakan lem perekat persatuan dan kesatuan. Akhlak itu tali pengikat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Ini efek dari apa? Efek dari akhlak. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan akhlak itu melahirkan pahala jariyah. Karena banyak aplikasi akhlak yang melahirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pertama,
Bentuk-bentuk akhlak baik yang melahirkan pahala jariah adalah infak dan sedekah. Sedekah ngasih, nyumbang ke masjid, ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, ke yayasan-yayasan Islam, yayasan yang mengembangkan dakwah. Itu akhlak yang baik, bentuk akhlak yang baik. Dari sana lahir pahala jariah. Terus umpamanya infak dan sedekah dalam bentuk fasilitas permanen untuk kepentingan umum. Tadi bikin masjid, bikin rumah singgah untuk para musafirin, bikin sumur untuk kepentingan umum, bikin MCK umum, menanam pohon di pinggir jalan agar jalan teduh, orang yang jalan di sana bisa mengalami kesejukan, kadang istirahat di sana, duduk di bawah pohon yang rindang dan teduh, kadang ada buahnya dipetik, dimakan. Itu pahala jariah semuanya itu. Setiap kali ada orang yang memanfaatkan sumur itu untuk minum, untuk mandi, untuk MCK, dan untuk segala macam kebutuhan manusia, maka orang yang memilikinya itu dapat pahala dari itu. Itu yang menyebabkan jariah. Jariah itu ngalir terus pahalanya. Maka kebayang orang yang sudah mati, efek dari kemuliaan akhlaknya berupa adanya masjid, adanya madrasah, adanya pondok pesantren, adanya sumur, adanya semua fasilitas umum untuk kemaslahatan manusia. Orang yang sudah mati, barang yang diinfakkan, disedekahkan, diwakafkannya itu masih ada, maka pahalanya ngalir terus. Karena itulah banyak sekali baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan betapa akan berbahagianya orang yang akhlaknya mulia di akhirat nanti. Di antaranya ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang kan menderitanya kepanasan, terendam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amal yang dilakukannya ketika di dunia. Tapi di antara mereka ada orang yang terhindar dari kesulitan penderitaan di alam mahsyar. Tidak kepanasan karena mereka dinaungi di bawah arsy Allah. Siapa mereka? Salah satunya orang itu memiliki kemuliaan akhlak. Kita pernah jelaskan ada 7 golongan yang akan dapat naungan. Beberapa di antara itu kemuliaan akhlak. 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu akhlak. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ainal mutahabuna bi jalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Allah, mana sih orang yang dulu waktu di dunia saling mencintai karena Allah, karena aku, saling menyayangi karena aku. Ini salah satu bentuk aplikasi nyata dari akhlak yang baik, saling menyayangi, saling mencintai. Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku yang tak ada naungan lain pada hari ini kecuali naungan aku. Ini akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga Imam Ibn Hibban, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Mu'adz radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mutahabina fillah fi dhilil arsy. Orang yang saling mencintai karena Allah itu akan berada di bawah naungan arsy. Dalam riwayat lain, haqqat mahabbati 'alal mutahabina udhilluhum fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilli.
wajib memperoleh kecintaan dariku, kata Allah. Orang yang saling mencintai karena aku, maka di hari kiamat ini aku naungi mereka di bawah arsy yang tidak ada naungan lain selain naungan aku. Coba lihat. Saya juga pernah katakan di sini. Nanti di akhirat akan disiapkan kursi istimewa. Dalam riwayat lain mimbar yang bercahaya. Kata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan disiapkan, ditegakkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayat lain manabir min nur, mimbar-mimbar yang bercahaya. Mimbar itu tempat duduk, bukan podium ya. Beda antara mimbar dengan podium. Mimbar Nabi SAW itu tiga lantai, bukan tiga lantai. Tiga apa? Tiga tangga, tiga anak tangga. Ibnu Athir meriwayatkan kana mimbaru Rasulillah SAW thalatha darajat qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Nabi SAW mimbarnya itu 3 tingkat. Beliau suka berdiri di tingkat kedua ketika khutbah dan duduk di tingkat ketiga. Mimbar itu tempat duduk dan tempat berdiri. Nah nanti di akhirat disiapkan kursi atau mimbar yang bercahaya, alaiha qaumun. Di atas kursi itu ada satu kaum, ditempati oleh beberapa orang. Wujuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka bercahaya ibarat bulan pada malam purnama. Walibasuhum nurun. Pakaian mereka pun bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi juga bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalin. Tapi para nabi, para syuhada merasa, kata orang Karawang mah, kabita ku kedudukan mereka. Kabita itu apa? Terbita sama kedudukan mereka. Terapa? Kepingin, tertarik, teriming-iming, tergiur-tergiur. Para sahabat kemudian bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Itu saking kabitanya para sahabat ingin menempati itu. Kursi di akhirat. Sementara orang di dunia berebut ngejar kursi dunianya, sikut kiri, sikut kanan. Miliaran uang keluar. Gagal, gila. Ada yang begitu? Stres. Tinggal hutang numpuk. Kita kejar kursi di akhirat. Siapa? Ternyata mereka bukan ahli ibadah. Tapi mereka itu orang yang mulia akhlaknya. Apa kata Nabi SAW? Mereka orang yang punya 5 karakter. Ini 5-5-nya itu merupakan amalan sosial. Wujud nyata dari kemuliaan akhlak. Pertama kata Nabi SAW, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang yang suka bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah. Keempat, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Kelimanya, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling menolong karena Allah. Lihat, aksi sosial. Kelima, apa sifat ini? Semuanya kemuliaan akhlak kok. Disimewakan di akhirat. Bahagia mereka di akhirat. Juga diterangkan di dalam hadis lain.
tentang bentuk kemuliaan akhlak dan apa yang akan dialami, dirasakan oleh orang yang akhlaknya baik tersebut, diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dari disebutnya Abu Yasr radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhilli. Siapa orang yang memberi tempo kepada orang mu'sir. Mu'sir itu orang berhutang tapi kesulitan membayar hutang. Diberi tempo, kapan kamu bisa bayar? Minggu depan. Pas minggu depan, aduh maaf saya belum punya. Bulan depan gak apa-apa. Diberi tempo. Atau dilunaskan, ya sudahlah lunas saja. Ini akhlak yang baik atau akhlak yang benar? Baik dan benar. Maka kata Rasul SAW, Allah akan menaungi orang itu pada hari kiamat di bawah naungan Allah pada hari mahsyar nanti. Bahagia kan? Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Ini Abu Qatadahnya orang Madinah, bukan orang Tasik. Ini sahabat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhilil arsy yaumal qiyamah." Siapa orang yang melepas, yang memberi kemudahan kepada orang yang gharim. Yang gharim itu yang berhutang ke kita. Diberi kemudahan. Kapan bisa bayar? Minggu depan, bulan depan gak apa-apa. Gitu ya, diberi kemudahan. Dicicil gak apa-apa. Atau maha anu dihapus, sudah lunas saja gak apa-apa. Maka orang itu akan berada di bawah perlindungan arsy atau naungan arsy pada hari kiamat. Lihat betapa bahagianya kemuliaan akhlak berupa memberikan keringanan kepada orang yang berhutang. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, secara lebih rinci, orang yang akhlaknya mulia, coba lihat ya, kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang melepaskan dari seorang mukmin salah satu di antara kesulitan di dunia, apapun bentuk kesulitan itu, sulit ekonomi ya, sulit secara sosial, pokoknya mah merasa kesulitan lalu kita bantu, dilepaskan dari kesulitan. Kalau dia sakit mau ke dokter nggak punya uang, kita kasih uang untuk ke dokter. Kalau dia kelaparan dengan anak istri nggak punya makanan, kita kasih makanan. Kalau umpamanya ada orang pulang kajian jalan kaki nggak punya ongkos, kasih ongkos plus mau untuk beli bakso di jalan. Pokoknya dilepaskan dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Kalau kita kan sering mengalami kesulitan ya. Baru di dunia nih, belum di akhirat. Bagaimana caranya? Setiap kali kita mengalami kesulitan, Allah berikan kemudahan. Maka caranya adalah coba bantu siapapun orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kita tahu dan kita bisa bantu. Jangan bilang, EGP, emang gue pikir itu urusan kamu lah, bukan urusan saya, sebodoh amat. Nanti pas kita mengalami kesulitan, Allah juga sebodoh amat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan
bentuk perbuatan. Perbuatan kita perhatian, menolong, Allah nanti akan menolong kita, akan perhatian ke kita. Perbuatan kita cuek ya, tidak mau tahu urusan kesulitan orang. Nanti Allah juga nggak mau tahu, akan cuek kepada kita di saat kita membutuhkannya. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang berhutang, Allah akan mudahkan orang itu di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang menutupi aib orang lain di dunia, Allah akan tutup aib orang itu di akhirat. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Lihat. Termasuk di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling menzalimi. Maka siapa orang yang selalu membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan selalu membantu kebutuhan dia. Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah juga akan tutup aib orang itu pada waktu di dunia ataupun di akhirat. Intinya ini semua kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak akan berbalas di dunia sampai di akhirat. Maka ini yang menyebabkan orang yang berakhlak baik di dunia, dia akan bahagia di akhirat. Walaupun orang itu orang yang jarang ibadah, jarang berbuat kebaikan. Sampai diterangkan dalam salah satu hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, "Kana rajulun yudayinun nas, fakana yaqul li fatah, idza ataita mu'siran tajawaz anhu la'alla Allah ayatajawaza anna." Qala falaqi Allah fayatajawaza anhu. Kata Nabi SAW, ada orang waktu di dunianya suka ngasih pinjaman kepada manusia. Tanpa bunga. Kalau dengan bunga mah tidak boleh. Haram riba. Ini berarti kalau tanpa bunga murni aksi sosial. Kemuliaan akhlak. Ketika dia mengirim debt collector, tukang tagih, dia bilang kepada petugas yang dikirim untuk nagih. Kata dia, kalau engkau menemukan orang yang kesulitan membayar hutang, lunaskan, hapuskan hutangnya. Semoga Allah pun menghapuskan dosa dan azab dari kita. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ketika di akhirat orang itu berjumpa dengan Allah, lalu Allah hapuskan dosa-dosanya. Lihat, kemuliaan akhlak melahirkan ampunan. Bahkan masih dari Abu Hurairah, riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih berkata Nabi SAW, "Inna rajula lam ya'mal khairan qatta wa kana yudayinun nas fayaqulu li rasulihi khudh ma tayassara watruk ma asara wa tajawwaz la'alla Allah yatajawwaza anna." Falamma halak qal hal amilta khairan qatta qala la illa annahu kana li ghulam wa kuntu udayinun nas fa idza ba'athuhu yataqadha qultu lahu khudh ma tayassara watruk ma asara wa tajawwaz la'alla Allah ayatajawwaza anna. Qala Allah ta'ala qad tajawaztu anka.
Ada orang selama hidupnya di dunia, dia tidak pernah berbuat kebaikan. Kecuali, ada kecualinya, satu saja. Dia suka memberikan pinjaman ke orang. Ketika dia ngirim utusan untuk menagih, dia bilang ke sang penagih, ke debt collectornya ini, ambil olehmu bayaran dari orang yang memiliki kemudahan, tinggalkan orang yang sulit membayar hutang. Maksudnya sulit bukan pelit, tapi betul-betul nggak punya. Tinggalkan dia dan hapuskan hutangnya. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa dari kita. Ketika orang ini mati, oleh Allah ditanya. Saya pernah bilang, ada banyak ustadz yang ngarang-ngarang cerita tentang perkara gaib secara dusta gitu ya. Yang saya sampaikan hadis Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ini perkara gaib ya, tapi Nabi mengetahui ini berdasarkan apa? Wahyu. Ketika orang ini mati, Allah bertanya, pernahkah kamu berbuat baik sedikit saja waktu di dunia? Orang ini menjawab, tidak ya Allah. Kecuali aku dulu waktu di dunia punya seorang pembantu, debt collector. Aku suka memberikan pinjaman ke orang. Kalau aku utus pembantuku untuk menagih hutang, aku berkata kepada dia, ambil bayaran dari orang yang memiliki kemudahan untuk membayar, tinggalkan orang yang kesulitan dan hapuskan hutangnya. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Apa kata Allah? Aku telah hapuskan dosa-dosamu. Kita lihat akhlak yang baik berupa memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, berbuah manis di akhirat. Dosanya diampuni dan orang tersebut akan mengalami kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini buah dari kemuliaan akhlak. Di antara kemuliaan akhlak yang lain adalah yang nanti akan berbuah manis di akhirat. Menyebabkan pelakunya berbahagia. Tinggal 1 menit deh. Adalah orang yang mampu menahan amarah di saat dia emosi. Di dalam kehidupan kita banyak berjumpa orang atau peristiwa yang membuat kita marah, ya enggak? Lebih banyak yang menyenangkan, lebih banyak orang yang nyebelin. Rata-rata yang nyebelin lebih banyak ya. Membuat kita emosi. Salah satu di antara kemuliaan akhlak adalah tahan kemarahan kita. Jangan dilampiaskan. Kalau itu disebabkan karena kepentingan pribadi. Pribadi kita dihina. Hak pribadi kita diserobot, diambil. Marah, tahan amarah kita. Mampu menahan amarah ini merupakan salah satu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Ketika dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, Allah menjelaskan surga seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang bertakwa. Lalu dijelaskan karakter orang bertakwa. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah,
Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lihat, ciri orang bertakwa dalam ayat ini semuanya berupa kemuliaan akhlak. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Dan orang yang mampu menahan amarahnya. Dan orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, semua ciri orang bertakwa yang dijelaskan dalam ayat ini berupa apa? Kemuliaan akhlak, infak, menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia, berbuat baik kepada orang. Lalu disebut Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kemuliaan akhlak. Diterangkan pada salah satu hadis, di akhirat nanti orang ini berbahagia. Gimana bentuk kebahagiaannya? Coba lihat. Bayangkan andai ini terjadi di dunia, kita bukan hanya bahagia, pakai bingit sebahagianya. Saya nggak tahu orang Kerawang ngerti bingit. Bingit itu plesetan dari apa? Banget, tapi bingit gitu bangetnya itu. Bangetnya itu sangat. Kalau ini terjadi di dunia, saya yakin semua bahagia. Saya pernah merasakan mengalaminya. Dan banyak di antara antum yang pernah mengalaminya. Dan banyak yang sudah lupa. Dan banyak yang ingin lagi. Apa sih penasaran ya? Coba lihat ya. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan Imam Abu Daud. Diterima dari Sahal bin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ay yunaffidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayil huril aini sya'a." Siapa orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Kalau mau balas bisa tuh. Tapi dia tahan. Ini akhlak yang baik apa yang benar? Baik dan benar. Allah pada hari kiamat memanggil orang ini di hadapan semua makhluk. Dan Allah akan mempersilakan orang itu memilih bidadari mana saja yang dia suka. Kira-kira bahagia, gembira, atau senang? Semuanya. Makanya saya tadi andai ini teralami di dunia, bahagia apa senang kita? Ya bahagia, ya senang, yang gembira, pakai bingit. Itu umpamanya ahwat berjejer, semuanya itu kualitasnya super, grace. Silakan pilih mana aja yang disuka. Ya solihah, ya pintar, setia, dan seterusnya. Senang gak kita pakai bingit? Ada yang pernah mengalami ini? Pas mau nikah pastilah mengalami ya. Walaupun tidak istimewa-istimewa amat. Lumayan, tapi itu sudah bahagianya luar biasa ya. Ada yang masih ingat kebahagiaannya? Ada yang masih merasakan? Banyak yang lupa. Ada yang masih kepingin? Semuanya. Semuanya kepingin. Di akhirat orang itu berbahagia. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak dalam bentuk mampu menahan amarah. Padahal dia mampu melampiaskannya. Ya. Ini menunjukkan bukti berbahagianya orang yang memiliki akhlak yang mulia, sedangkan akhlak yang mulia bentuknya beragam. Ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan bentuk kemuliaan akhlak. Masing-masing bentuk kemuliaan akhlak tersebut
diberikan balasan khusus dan spesial di akhirat. Semuanya berupa kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh karena itulah maka pantas apabila Nabi SAW menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena kalau akhlak manusia sudah sempurna, pertama ini menunjukkan baiknya iman dan ibadah dia. Maka lahir kemuliaan akhlak. Yang kedua, kemuliaan akhlak memiliki dampak sosial yang baik. Tadi dikatakan adanya saling menyayangi, saling mencintai, persatuan dan kesatuan itu buah dari akhlak yang baik. Dan di akhiratnya nanti orang-orang yang berakhlak baik ini akan mengalami kebahagiaan dengan beragam jenis nikmat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kemuliaan akhlak yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, selamat dari azab Allah, murka Allah, diberikan ampunan, diberikan penghapusan dosa, dan diberikan balasan yang luar biasa. Sampai poin yang terakhir tadi, dipersilakan untuk memilih bidadari surga sesuai dengan yang kita kehendaki. Ya, inilah penjelasan tentang bahagianya orang yang berakhlak mulia di akhirat. Waktunya sudah lebih 7 menit dari yang dijadwalkan, cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Untuk akhwat tadi ada mic? Sama di base. Iya, akhwat ada mic 2, di atas ada, di bawah ada. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ngomong ya. Tapi sambil menunggu pertanyaan dari akhwat, saya bacakan dulu dari ikhwan. Mohon penjelasan. Akhlak itu karakter bawaan lahir atau memang bisa dibentuk? Ada 2 jenis akhlak. Pertama disebut akhlak jabali. Jabali ini akhlak bawaan sejak lahir. Mungkin ada faktor genetika. Seperti seorang sahabat berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna fika khaslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Di dalam dirimu ada 2 akhlak yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yaitu apa? Al-anah wal hilm. Al-anah itu kalau mau berbuat itu selalu banyak pertimbangan baik buruknya. Setelah diyakini ini baik, dilakukan. Kalau buruk, ditinggalkan. Al-hilm semakna dengan sabar. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 2 akhlak ini? Akhlak yang aku bentuk sendiri atau Allah telah menciptakan aku di atas 2 akhlak itu?" Maka dijawab, Jabbalakallahu alaihima. Allah menciptakanmu di atas 2 akhlak ini. Yang disebut dengan akhlak jabaliyah. Mungkin turunan dari orang tuanya, ada faktor genetika ya, itu pertama. Kedua, selain jabaliyah ada muktasabah. Muktasabah itu akhlak hasil ikhtiar, hasil usaha. Contoh, ada orang tadinya malas gitu. Tapi kemudian dia terkondisi oleh lingkungan. Dia ikut pelatihan atau ikut ngaji atau bergaul dengan orang-orang yang rajin. Lalu terpengaruh ikut rajin. Berubah. Atau orang tadinya pelit. Mungkin faktor turunan. Suatu saat ngaji dia. Di dalam pengajian sang ustadz menjelaskan keutamaan sedekah, keutamaan kedermawanan, keutamaan berbagi,
kepada orang lain. Sampai kabita. Juga dijelaskan buruknya karakter bakhil, pelit. Akan diazab, dipersulit dunia akhirat dan akhirnya dia takut dari berbuat pelit dan termotivasi untuk apa? Infak dan sedekah. Pas ada kenceng lewat, langsung dia masukkan. Ada perasaan, loh kok seneng ya. Pas umpamanya mau pulang ada temennya yang kelihatan melamun. Ukhti, akhi, kenapa melamun? Oh, pulang. Ya nanti saya nunggu teduh masih panas. Kenapa? Saya jalan. Kenapa jalan? Saya nggak punya uang ongkos. Jadi saya jalan. Langsung teringat kepada penjelasan Ustaz tadi. Langsung merogoh saku. Ini ada uang 5.000. Lumayan. Kelihatan orang itu sudah, alhamdulillah, akhi, ukhti, aduh terima kasih sampai merangkul nangis. Melihat dia bahagia, kita ikut bahagia. Aduh, ternyata dermawan itu menyenangkan. Membahagiakan orang lain itu membuat kita bahagia juga. Akhirnya ngerogoh lagi, ini untuk beli bakso di jalan. Kasih lagi 100.000, tambah senang dia. Akhirnya ketagihan, sejak saat itu dia dermawan. Jadi akhlak. Ini muktasabah. Hasil ikhtiar, hasil usaha. Ya, jadi ada 2 jenis akhlak tadi. Mohon untuk kami yang mudah marah. Kami itu siapa? Antum aja ini mah. Tapi tidak menyadari kalau diri ini gampang emosi. Itu antum mah. Enteng menggibah tapi tidak menyadari kalau ini telah menggibah. Sadar aja, saya nasihatkan sadar. Karena selama ini tidak sadar ya. Sejak sekarang sadarlah. Bahwa antum suka menggibah, suka emosi ya. Gitu gampang. Dari Ahwat ada, silakan kalau ada bicara. Bismillah, afwan izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimanakah akhlak terbaik seorang suami terhadap istri dan akhlak ayah terhadap anak? Apakah istri boleh meminta haknya di akhirat jika suami berakhlak buruk terhadapnya? Jazakallahu khairan katsira. Ini bukan pertanyaan tapi curhat atau laporan. Bagaimana akhlak yang baik seorang suami kepada istri? Ini perlu daurah khusus. Panjang. Termasuk ayah ke anak. Gimana? Sebab yang bertanya ini punya 2 status, dia sebagai istri yang mungkin suaminya ada sekarang. Ustaz tolong nasihat itu, akhlak suami saya buruk gitu. Sekaligus ayahnya ada juga di sini. Pulang berantem nanti. Umi lapor ke Ustaz, saya malu tahu. Taib, barakallahu fiik. Saya nggak tahu nanti ada nggak pertanyaan Ikhwan. Gimana akhlak seorang wanita solihah ke suaminya ya. Biar balance, biar seimbang. Ketika kita menikah. Seorang lelaki menikahi perempuan, ada perintah Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap suami dan ada wasiat Rasul SAW kepada setiap suami bagaimana cara memperlakukan istri. Ayatnya, ayat Allah ini dicantumkan di surat-surat nikah. Coba antum buka lagi bagi yang punya surat nikah. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Ini perintah Allah. Lalu Nabi SAW pun bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Perintah Allah, wasiat Rasul SAW untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan.
Maka siapa orang yang melaksanakan ini, istri perlakukan sebaik mungkin, dia berpahala karena melaksanakan perintah Allah, berpahala karena melaksanakan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, iyalah. Apa akibatnya? Selain pahala, selain ampunan, dia akan dapat feedback. Kalau kita berakhlak baik ke tetangga, tetangga akan suka, senang ke kita. Apalagi kalau seorang suami berbuat baik, lembut kepada istri, istri akan lebih mencintai kita. Istri merasa dimuliakan oleh suami. Istri merasa dihargai. Istri merasa didudukan pada porsi yang terhormat di hadapan suami. Maka perlakuan lemah lembut, perhatian suami kepada istri akan melahirkan feedback yang baik. Nanti si istri akan lebih cinta, lebih berkhidmat, lebih melayani, lebih perhatian. Itu mah sudah menjadi sunnatullah ya. Nah, ini yang pertama. Karena itu, baik buruknya seorang suami di mata Allah dan Rasulnya, salah satunya dilihat dari baik buruknya dia memperlakukan istrinya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke istrinya. Lihat, manusia yang paling baik di mata Allah dan Rasulnya adalah manusia yang paling baik ke istrinya. Dan aku manusia yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Sebaliknya kalau kita memperlakukan istri secara kasar, secara tidak manusiawi gitu. Berarti pertama dia durhaka kepada Allah. Karena melanggar perintah Allah, mengabaikan perintah Allah. Allah menyuruh kita perlakukan istrimu dengan baik, kita memperlakukannya dengan buruk. Pertama durhaka kepada Allah. Dosa bingit, besar dosanya. Kedua, mengabaikan wasiat Rasul SAW. Kata beliau, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Kita perlakukan secara buruk. Melanggar wasiat Rasul SAW. Selain menyakiti mertua, orang tua istri kita senang gak kalau istri kita sakiti? Ya enggak lah. Terakhir tentu saja istrinya tersakiti. Ada lagi yang tersakiti lain. Siapa? Kalau sudah punya anak. Anaknya juga tersakiti. Kalau suami membentak, memarahi istri di hadapan anak, anak itu lebih menderita dibanding penderitaan ibunya yang dibentak-bentak oleh bapaknya. Ya enggak? Efek buruknya itu melebar kemana-mana. Apa akibatnya? Akibatnya kalau seorang suami dan istri juga membalas dengan keburukan yang sama, kasar, buruk, tercabutlah kebaikan dan barokah dari kehidupan rumah tangga itu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah irfiqi fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Hei Aisyah, bersikap lemah lembutlah engkau. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Allah akan masukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Suami lemah lembut ke istri, istri lemah lembut lagi kepada suami. Orang tua lemah lembut ke anak-anaknya. Anak-anak juga lebih lemah lembut kepada orang tuanya. Anak-anak nanti menerapkan itu ke saudaranya, kakak ke adik, adik ke kakak, majikan ke pembantu, pembantu ke majikan, semua bersikap baik, lemah lembut. Nyaman gak hidup dalam rumah tangga seperti itu? Nyaman, betah. Ini slogan Baiti Jannati akan tercipta. Rumahku adalah surgaku. Tak ada kezaliman, tak ada celaan, tak ada
saling menyinggung, saling menyindir, saling memarahi, saling menzalimi, tidak ada. Yang ada kebaikan dari yang satu kepada yang lain, satu anggota keluarga kepada seluruh anggota keluarga, maka betahlah kehidupan rumah tangga tersebut ya. Oleh karena itu wahai para suami, wahai para orang tua, perlakukan istri-istri kalian, anak-anak kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Itulah perintah Allah, itulah wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para akhwat puas. Sekarang sebaliknya. Siap-siap akhwat. Bagaimana kalau agar istri berakhlak baik kepada suaminya? Kemarin di Bandung ada daurah tuh. Bait-bait khairun nisa oleh Ustadz Firanda. Ditargetkan 1.000 orang. Tapi membludak lebih gitu ya. Katanya hasilnya ada, kerasa. Para awat yang ikut daurah itu begitu pulang langsung bilang ke suaminya, Abi maafkan Umi selama ini. Gitu tuh. Coba adakan di Karawang ya. Undang Ustadz Firanda bahas lagi itu ya. Dan qadarullah isi daurah itu tidak diupload ke YouTube ya. Tidak ya. Pokoknya seru lah gitu ya. Nanti akan ada sesi kedua. Nanti ahwat ngusulkan sekarang bait-bait laki-laki atau suami solih gitu. Nanti biar balance gitu ya. Sudah gitu aja. Semoga ahwat yang bertanya tadi puas. Ketika kita berinfak kepada fasilitas umum yang kita juga ikut menikmati fasilitas umum tersebut. Termasuk amal jariah. Iya, umpamanya kita bikin MCK umum. Tapi kita juga pakai. Boleh saja ya. Nggak apa-apa. Tetap jariahnya dapat tetap. Ketika kita pakai, kita berpahala. Ketika orang lain pakai, orang lain yang memakai itu melahirkan pahala bagi kita yang jariah fasilitas umum tersebut. Ahwat lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apaan Pak Ustadz, Ana mau nanya. Ini yang tadi bukan? Suaranya mirip. Beda Pak Ustadz. Oh, beda. Sok, menyentak. Terus. Nah. Ana mau tanya, misalnya ada Fulan cerita ke Ana curhat gitu Pak Ustadz. Fulan? Iya, maksudnya teman Ana, perempuan. Laki-laki? Perempuan Pak Ustadz, tetangga. Fulana? Ya. Fulan. Terus? Dia cerita, awalnya kan dia sering berbuat baik. Dia juga sama kayak Pak Ustadz, timbal balik gitu ya Pak Ustadz. Terus di suatu acara kan di lingkungan kayak semacam ada hajatan lah Ustadz pernikahan. Tiba-tiba beliau marah-marah lah di depan orang tersebut. Dan si Fulan itu ngerasa nggak ada yang salah. Terus besoknya malah dia diem, ditanya, diem, disentuh tangannya bahkan diem. Ke rumahnya pun malah menghindar Pak Ustadz. Sedangkan setiap hari kan ketemu terus menerus Pak Ustadz. Jadi maksudnya si Fulan tersebut pasti ngerasa sedih. Fulan Fulan mah Pak Ustadz. Jadi intinya maksudnya gimana sikap si Fulan mah itu menghadapi tetangga tersebut Pak Ustadz. Sedangkan kita ingin mencoba berbuat baik, dia menghindar, ketemu harus setiap hari gitu. Apakah kita merasa sedih itu apa jadi dosa ke kitanya atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Afwan Pak Jakul Harokasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi si fulanahnya itu tetangga terus bersikap begitu ke kita. Mungkin gitu ya. Barakallahu fiik. Jadi kalau umpamanya tetangga kita tiba-tiba marah ke kita, baud kata orang Kerawang, cemberut, tidak mau diajak ngobrol, ke rumahnya menghindar, disentuh tangannya, dikepeskan. Dikepeskan itu apa ya? Dikepeskan. Dan seterusnya. Bagaimana sikap kita? Pertama, coba
introspeksi. Barangkali kesalahan yang kita lakukan kepada dia gede banget. Makanya dia begitu tersinggung berat. Cuma kitanya nggak sadar tadi. Kita lebih fokus kepada reaksi dia ke kita, tapi nggak nyadar kesalahan kita ke dia yang bikin dia semarah itu. Kan tadi pertanyaan si Ahwat itu, kok Ahwat itu si Fulanah gitu ya ke kita. Dia tidak sadar kesalahan apa yang telah dia lakukan. Jadi pertama introspeksi, kesalahan apa. Lalu setelah ketemu minta maaf, aduh saya khilaf. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Afan ya ukhti ya, bila perlu peluk ya. Sambil nangis, pretending di sana boleh lah. Acting nangis nggak apa-apa. Ya. Afan saya khilaf, ya jangan marah lagi ya please ya. Saya traktir bakso mau gitu ya. Biasanya kan Ahwat maniak bakso. Kata Ahwat itu saya nggak suka bakso, inginnya seblak. Ayo kita traktir seblak, nggak apa-apa. Jadi berawal dari penyebab. Kenapa dia begitu? Mungkin penyebabnya dari kita. Maka kita akui kita salah. Kita minta maaf, merajuk kepada dia agar dia memaafkan kita, memaklumi kita. Dan janji gak akan berbuat lagi, insya Allah luluh nanti ya. Yang bikin jengkel orang ketika kita salah. Kadang-kadang bukan kesalahannya yang bikin jengkel. Tapi ngeyelnya kita dengan kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita gak seberapa ya. Cuma mengatakan perkataan yang membuat dia tersinggung berat. Atau tersinggungnya sedikit. Dia ingatkan kamu kok ngomongnya gitu menyinggung. Kita tidak merasa salah. Ngeyel. Oh cuma gitu aja baperan. Nah itu. Baperan amat, sensi amat. Sudah tersinggung, dicela lagi dengan sebutan apa? Baperan. Terus nyalahin. Kamu masalah paham terhadap omongan salah. Terhadap omongan saya. Jadi dia yang disalahin dengan sebutan salah. Paham, dengan sebutan baperan, dengan sebutan sensi, dengan sebutan cengeng gitu-gitu aja ngambek. Itu yang lebih membuat dia marah. Kesalahan pertamanya kecil. Tapi kesalahan kedua yaitu ngeyel, tidak merasa bersalah, tidak minta maaf. Itu lebih besar daripada kesalahan pertama tadi ya. Tapi kalau begitu dia tersinggung karena kesalahan kita, lalu kita rewas, terkejut, shock gitu, langsung kita, aduh afan ya saya keceplosan afan, maaf gitu. Minta maaf, ngaku salah, insya Allah beres ya. Itu yang pertama. Jadi introspeksi, mungkin kesalahan kita besar yang membuat dia ngambek. Kalau kita nggak salah masa dia tepupuguh ngambek ya, udah bukan nugelo atuh. Nugelo gitu. Kedua, kalau memang dia umpamanya karakternya mudah marah, mudah emosi dan dendaman ya. Ya itu akhlak buruk. Selama kita sudah menunaikan kewajiban kita ngaku salah, kita minta maaf, kita merajuk ya. Kita sudah membujuk, kita sudah berikhtiar berbuat baik, mendekat lagi kepada dia. Tapi dendam dia tambah membara gitu. Biarlah itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita ngaku salah, minta maaf, tidak mengulang kembali. Dan sudah berikhtiar mendekat, biarkan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwat di bawah ada. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Ini di bawah di atas? Ya di bawah Ustadz. Silakan. Terus suaranya tambah kenceng. Apa hukumnya menjauhi saudara yang berakhlak buruk dan suka mentahzir orang lain? Apakah itu termasuk memutus silaturahmi Ustadz? Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahwat Kerawang lantang-lantang suaranya ya.
Padahal Sunda. Mungkin karena cuaca panas, daerah industri, dan konon ini UMR tertinggi di seluruh Indonesia. Pantes lantang. Iya. Menjauhi teman yang akhlaknya buruk. Pertama tadi ya, dia suka mentahdir. Pertama, kalau ada orang yang akhlaknya buruk ke kita, pertama introspeksi. Barangkali dia berbuat begitu tuh karena kesalahan kita. Karena kekeliruan kita. Itu dulu ya. Kalau betul tertemukan sebab dia ke orang lain gak begitu. Hanya ke kita. Pertama kita introspeksi, akui salah, minta maaf, perbaiki. Itu pertama. Kedua, kalau memang dia akhlaknya begitu, tidak hanya ke kita tapi ke semua orang begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, nasihati dia. Dakwahi dia, ingatkan dia bahwa itu buruk. Itu pertama. Jadi kalau ada kesalahan dalam diri saudara kita, kewajiban pertama mendakwahi, mengingatkan, menasihati. Ya, itu pertama. Kedua, bila sudah dinasihati oleh setiap orang, bahkan pernah minta ustadz-ustadzah menasihati tapi kekeh. Dan kalau bergaul dengan dia, berefek buruk, madarat, selalu mendengar gibahan, selalu mendengar celaan, dan seterusnya. Sehingga tidak maslahat, maka bukan boleh menjauhi tapi harus dijauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu say hi di jalan, assalamualaikum, ya udah, tapi tidak bergaul rapat. Karena apa? Karena khawatir kalau bergaul rapat sama dia lebih madarat. Kita mendengar gibahan, mendengar cercaan, hinaan, walaupun orang lain oleh kita dicarek tadi apa? Dilarang, malah dia ngambek ke kita, dasar sok suci kan gitu ya. Jadi ada akhwat nih terutama, ada yang ngadu, ini di Bandung ya. Kalau di Kerawang saya pikir lebih lagi. Akhwat, Ikhwan, Ustadz gimana sikap kita kalau lagi ngaji ada akhwat yang ngobrol, pas kita tegur malah marah, sok suci lu, gitu kan? Di Kerawang ada? Ada tuh. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Saya nggak tahu kalau ada yang ditegur terus bilang sok suci. Tapi ada selama ngaji ada yang ngobrol, pasti ada. Tuh sekarang juga lagi ngobrol. Dari tadi juga kedengaran. Itulah akhwat Kerawang. Mungkin efek UMR tadi. Jadi nasihati. Kalau sudah dinasihati, kekeh malah bilang sok suci kepada kita, hindarkan. Jangan bergaul rapat. Karena bergaul rapat menadarat, dengar gibahan, dengar hinaan, celaan, dan malah kita nanti ke bawah-bawah, bikin hati kotor. Kita yang tadinya nggak tahu aib orang jadi tahu aib orang. Agak mending kalau benar, kalau salah jadi fitnahan. Kita jadi suudzon, kita jadi tajasus kepada dia. Lihat, ingat. Allah melarang beberapa perbuatan yang berhubungan satu lain satu lain. Pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan berprasangka. Pertama, dari prasangka melahirkan tajassus. Wala tajassasu, jangan bertajassus. Tajassus itu mencari keterangan tentang keburukan orang yang tadi kita duga. Kita suudzon, oh dia begini-begini. Lalu cari keterangan. Dua-duanya dilarang. Setelah ketemu keburukan itu digibahi. Maka dilarang tiga-tiganya. Jangan suudzon, jangan tajassus, jangan gibah. Ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, teman kita, jauhi.
Jangan bergaul rapat tanpa memusuhi. Tapi kalau ketemu, assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar, udah jangan lagi lanjutkan ngobrol. Afwan, ana mau duduknya di sana ya sambil murojaah. Udah gitu saja. Ya. Boleh dijauh, bukan boleh, lebih baik dijauhi agar tidak nimbul madarat. Wallahu a'lam. Untuk mendapatkan predikat akhlak yang mulia, apakah harus memiliki akhlak mulia di setiap aspek kehidupan? Iya. Akhlak ini ke beberapa pihak. Ya. Yang paling awal, yang paling utama akhlak kita kepada Allah. Gimana akhlak kita kepada Allah? Bertauhid kepada Dia. Ibadah kepada Dia secara ikhlas, itu akhlak. Kedua, akhlak kepada Rasulullah SAW. Ketiga, baru akhlak kepada sama manusia. Ini pun beda-beda, kepada orang tua, ke guru, ya, ke orang yang ke kerabat, ke orang lain yang gak ada hubungan kekerabatan, ke yang lebih tua, ke yang sesama, ke yang lebih muda, akhlak ke binatang plus akhlak ke lingkungan hidup. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Itu akhlak ke lingkungan hidup, ya. Jadi ke seluruh aspek, ke seluruh bidang, muliakan akhlak kita untuk meraih kemuliaan akhlak. Ahwat, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada perbedaan tingkatan pahala antara orang yang memiliki akhlak mulia dari sononya, ya bahasanya Allah yang kasih, dengan yang diusahakan tadi? Baik. Iya, barakallahu fiik. Pertama, dari aspek mana yang lebih baik, akhlak jabaliyah atau akhlak muktasabah? Para ulama menyatakan lebih utama akhlak jabaliyah. Karena ini faktor turunan, ada unsur genetika, dan itu lebih kuat tertanam mendarah daging. Itu yang pertama. Ya. Sedangkan akhlak muktasabah karena hasil ikhtiar, dia bisa berubah. Ya. Walaupun akhlak jabaliyah juga bisa berubah karena lingkungan yang buruk. Tapi ini tertanam lebih kuat. Dari segi itu akhlak jabaliyah lebih utama. Kedua, dari segi adanya pengorbanan, ikhtiar dan perjuangan, akhlak muktasabah itu lebih baik. Karena apa? Karena ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan. Tadinya akhlaknya jelek, lalu dia berjuang, berusaha sampai berubah akhlaknya baik. Hasil ikhtiar, perjuangan, pengorbanan ini melahirkan pahala kebaikan. Berbeda dengan akhlak jabaliyah. Sudah tertanam sejak kecil, sejak lahir. Sebagai faktor bawaan dari orang tuanya. Ya. Nah, jadi dua-duanya memiliki plus minus dari sisi yang berbeda tadi. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Pertama, anak durhaka. Kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Ketiga, dayuth. Pertanyaannya, apabila saya dahulu sering bertengkar dengan orang tua saya, dalam kurung ayah, dan hubungan kami bukan hubungan yang dekat dengan ayah saya, qadarullah beliau sudah wafat. Jika saya belum meminta maaf, bagaimana cara saya bisa meminta maaf kepada ayah yang telah wafat? Dan apakah saya termasuk 3 golongan dalam hadis di atas? Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Pertama, jadilah anak soleh dan solihah. Itu yang paling utama. Sebab hanya anak soleh dan kesolehannya yang akan bisa menyelamatkan dan membantu orang tua kita di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Ya, solehkan diri kita. Itu yang pertama. Kedua, banyak-banyak mendoakan mereka. Makanya sering saya anjurkan ikhwan, akhwat,
Coba hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Hafalkan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya, baca setiap hari sesering mungkin. Untuk orang tua kita. Kalau yang sudah meninggal tadi ayah, bisa awalnya Allahumma gfir li abi atau li walidi warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu dan seterusnya. Ya. Kalau yang sudah meninggal ibu, Allahumma gfir li ummi atau li walidati warhamha. Kesannya warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya pakai ha. Kalau yang sudah meninggal dua-duanya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, pakai huma kesananya ya. Baca di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Kalau bagi laki sholat fardu susah karena berjamaah di masjid. Nggak bisa semau kita ya. Paling cuma subhana rabbiyal a'la 3 kali sudah cengkat lagi. Apa cengkatnya sudah bangun lagi, bangkit lagi. Tapi kalau dalam sholat sunat bebas. Kalau akhwat sendirian sholat di rumah bebas. Baca dalam sholat fardu. Di setiap sujud iya. Terlalu sering. Nggak apa-apa, lebih sering lebih bagus. Minimal 1 kali 2 sujud 2 sujud baca. Tapi jangan lupakan subhana rabbiyal a'lanya ya. Jangan sampai saking semangatnya langsung baca itu subhana rabbiyal a'lanya tidak. Nanti nggak sah sholat kita ya. Baca subhana rabbiyal a'lanya dulu baru ditambah dengan doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu dan seterusnya. Sehari minimal 5 kali 10 kali dalam sholat. Sholat kan belasan rakaat, belasan kali sujud ya enggak? Itu pertama dalam sholat. Kedua seusai sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, wirid dengan wirid yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Seusai wirid baru berdoa. Doanya minta ampunan kepada Allah. Awali dengan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, membaca sholawat untuk Nabi SAW, taubat minta ampun, baru masuk ke doa kita. Mintakan ampunan untuk orang tua. Baca tuh tadi doa apa? Doa sholat jenazah. Ditujukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah seperti itu ya, doakan. Sehari bisa puluhan kali mendoakan. Makin banyak doa kita untuk orang tua yang sudah meninggal, makin soleh kita, makin selamat orang tua di alam barzah dan di akhirat nanti. Maka kalau kita baca tiap hari nggak lupa, pas ada yang mati sholat jenazah nggak perlu buka-buka dulu. Aduh, udah 2 tahun tidak sholat jenazah, dulu hafal sekarang lupa, buka lagi dihafalin hafal. Pas sholatnya lupa lagi. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Tapi kalau kita baca sehari-hari, pas ada yang meninggal dijadikan imam, sudah. Hafal di luar kepala. Sehari-hari saya baca untuk orang tua saya. Inilah yang kedua. Jadi doakan mereka. Ketiga, jalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Jalin hubungan baik dengan kerabat dari orang tua kita. Paman, bibi, uwa gitu ya. Itu jalin ya hubungan baik. Keempatnya, coba kirimi pahala kepada mereka. Bagaimana caranya? Infak sedekah atas nama orang tua. Badalkan haji ataupun umroh ya. Kemudian selain membaca, selain infak, sedekah, haji, umroh, apalagi ya tadi wakaf atas nama orang tua. Maka akan mengalir terus kepada mereka di alam kubur. Itulah cara meminta maaf plus birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ahwat, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya
berbakti kepada suami yang sudah meninggal. Gimana merasa banyak kesalahan yang belum saya ucapkan ke suami sebelum beliau meninggal. Ada rasa perasaan bersalah banget sama beliau. Bagaimana Ustadz biar hati merasa plong gitu Ustadz. Ini pertanyaan yang sekian banyak. Ingin minta maaf. Perasaan bersalah itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana meminta maaf kepada suami yang sudah meninggal? Ini pertama pelajaran bagi akhwat yang masih punya suami. Mumpung suami masih ada, jadilah istri solihah, berbakti, membahagiakan suami, memperhatikan suami, berbuat baik kepada suami, agar tidak menyesal setelah suami tidak ada. Dia merasa dulu sudah sebaik mungkin berperilaku kepada suami. Walaupun tetap akan ada merasa kekurangan, tapi tidak sebesar orang yang ketika suami ada dia durhaka. Ya, itu yang pertama. Kedua, sekarang setelah suami meninggal, banyak hak suami yang kita abaikan waktu masih hidup. Sekarang menyesal. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama seperti tadi ke orang tua ya, doakan suami. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan nikmat kubur, mintakan surga, mintakan perlindungan dari azab kubur dan azab neraka dan seterusnya. Pokoknya baca aja tadi doa dalam sholat jenazah ya. Yang keduanya, urus anak-anaknya dengan sebaik-baik pengurusan. Kalau sudah punya anak ya. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Support mereka untuk mendoakan ayahnya. Ajarkan kepada mereka doa sholat jenazah tadi agar mendoakan ayahnya dengan doa itu dalam sholat-sholat mereka ya. Jaga tuh harta warisannya. Jangan sampai habis yang tidak karu-karuan. Infakkan, sodakohkan harta peninggalan suami tersebut kepada suatu yang pemanfaatannya permanen sehingga menjadi pahala jariah. Sumbangkan ke masjid, ke pondok pesantren, ke madrasah, ke yayasan-yayasan dakwah dan seterusnya ya. Terus yang ketiganya tetap jalin hubungan baik dengan kerabat dari mantan suaminya. Terutama mertua. Kalau suami ada mantan, cerai sudah hubungan putus. Kalau mertua nggak ada, bekas mertua nggak ada. Sekali jadi mertua mahram seumur hidupnya. Sebab terikat dengan anak kita yang menjadi cucu dia ya. Maka itu mahram seumur hidup. Kalau suami bisa putus, bisa bercerai, bisa menjadi orang lain. Kalau mertua enggak ya. Tetap saja menjadi mahram bagi kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Lakukan apa yang membuat suami bahagia selama suami hidup. Lakukan setelah kematiannya. Insya Allah semuanya itu akan menjadi penebus kesalahan kita ya. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.